Kita pedang gini, saking kuat-kuatnya tangan kita merosot. Oh. Kita masuk, mobilnya tarik Pak. Dan mau narik ini dari bawah, jangan dari sini. Yang bawah, hukum wajidain yang di bawah otomatis tidak kena. Ketika sudah membelah gini, itu tidak keluar yang di bawah darahnya. Jadi ini sempurna. Kita turunkan kembali, tidak apa-apa. Ya. Yang penting tidak luka. Ya. Lepas pun ketika dalam keadaan darurat tidak apa-apa. Segerakan kembali untuk mengambil pisau, sempurnakan. Kita motong, jangan ketika narik dari bawah, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gini Pak. Ini jangan ke atas nih. Hukum dan mari sini nggak kena. Karena ketika diangkat ini wajidain ini tarik ke belakang. Wajidain ini tarik ke belakang. Yang tersembelih adalah hukum dan ma'inya saja. Ketika motong dari bawah, Bismillahirrahmanirrahim. Lingkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya sudah tahu lah pasti lah. Ini wajah sebelumnya. Tapi ketika menyembelih baru kita pegang pisau, kita menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya Pak ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau gimana? Silakan. Pola gitu aja atau begini yang di gini Pak? Oh, ini konsep satu ya Pak. Nanti konsep dorong. Menarik. Kenapa pisau-pisau luar negeri saya tidak mengedepankan luar negeri, pakai pisau lokal pun insya Allah tidak jauh lebih hebat karena makar-makar Indonesia itu sungguh luar biasa. Cuman harus meningkatkan grade pada tahapan safety-nya diutamakan Pak. Ada yang pegang golok ini? Yang punya informasi sebentar yang punya Apa mau yang biasa? Golok ya, biasa. golok biasa aja. Ini branded ya Pak. Kenapa branded itu jauh lebih higien dan sanitasi Pak? Karena memang dia dibuat oleh dibuat menggunakan karbon yang memang anti karat. Ya, desainnya pun dari bilah hingga bawah bilah sampai posisi bilahnya pun harus sesuai dengan kriteria penggunaannya. Banyak teman-teman yang pakai udah pisaunya kecil, gayanya kayak orang sudah hebat gitu ya, mohon maaf. Udah pakai gayanya sapinya gede, pakainya pisau kecil. Ketika lepas dari harapan membelinya bisa 2-3 kali, 4-5 kali godok. Jangan sampai hal itu terjadi. Gunakan pisau sesuai dengan standarnya. Ketika leher sapi itu besar ataupun kecil, minimal 1,5 kali daripada lingkar leher, pergunakanlah bilah yang standar. Boleh yang 30 cm, boleh yang 29 cm, 27, itu udah standar. Untuk sapi ya Pak ya, jangan ketika motong sapi belum pernah memotong profesional, jam terbangnya belum terbiasa, pakainya yang kecil, ukuran 18, itu tidak dibenarkan Pak. Walaupun di FB siapa tuh yang bicara, tidak dibenarkan. Karena standarisasinya harus menggunakan yang 1,5 kali lingkar leher. Ya Pak ya, jangan sampai ketika nyembelih, saya udah diajarin loh sama itu ketua umum nyembelihnya begini gitu kan. Giliran nyembelih, kelewatan tuh pisaunya kekecilan, leher sapi jauh lebih besar. Jangan sampai. Standarisasi daripada orang-orang luar negeri sudah memperhitungkan tentang keamanan dan safety-nya Pak. Ketika kita menggunakan golok, dari cara megangnya, ketika kita motong untuk dorong, konsepnya jangan dorong begini Pak. Ini bisa celaka dan untuk kita. Kalau kelewatan bisa, ketika kita motong gini, otomatis sampai begini Pak. Jika posisi kita tidak stabil, nyusut bisa. Ini jauh lebih bahaya. Kalau ini terlepas ternyata balik begini, ketusuk nggak kira-kira?
Ya. Jadi safety harus penting. Keamanan dalam penggunaan bilah itu harus penting. Kenapa bilah kok ada ininya bikin ribet? Ketika motong, mau narik pun bikin ribet sih, ngalangin. Padahal ini safety Pak, keamanan sangat penting. Ketika digunakan untuk penggunaan seperti ini, gaya tarik seperti ini contohnya. Ngunci Pak. Kenapa harus, kok Pak ini harus ada di posisi ujung pangkal dari jempol? Ini ada, kalau Bapak pencet ujung jempol Bapak sini ada nih, cangklokannya. Harus tepat Pak. Ini posisi ini tenaganya lebih besar, karena urat yang ada di sini itu ikut. Lebih postur kekuatannya itu lebih ada, walaupun pisaunya sudah tajam. Kalau sudah tajam enak Pak, diimbangi dengan tenaga. Ini kita sembelih bisa masuk. Coba ya. Tapi kalau nggak ada tenaga, walaupun tajam bisa, tapi harus lebih hati-hati. Jangan bilang cuma tajam ketika potong, ternyata power kita lemes. Kebanyakan aki-aki udah tua nggak mau diganti, harus ada regenerasi. Benar Pak? Betul. Orang pejuang aja banyak yang mati, masa nggak boleh ada regenerasi selanjutnya? Setuju Pak ya? Maka dari itu kenapa organisasi dia berdiri, supaya ada regenerasi tentang penyembelihan yang sesuai dengan ajaran Rasul. Ya Pak ya, yang sampai kita mereka sudah tua, udah motongnya. Udah motoran ini, begini. Udah kita tuntas, udah pisaunya tumpul, udah begini nggak bisa, ganti lagi begini, udah gini motoran. Ya Allah, kapan gantiannya gitu? Kapan anak muda bisa? Iya betul Pak. Harus ada regenerasi daripada penyembelihan ini. Penting Pak, bukan karena mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu apa yang mereka dapat. Sayang, sungguh sayang. Mereka punya ilmu tapi tidak diberikan kepada anak-anak muda yang di bawah mereka. Siapa lagi kalau bukan kita yang mendidik? Siapa lagi yang ilmu kita yang kita sampaikan kepada masyarakat luas, supaya masyarakat bisa menerima tentang penyembelihan yang sesuai dengan gitu ya. Konsepnya ketika menyembelih, hilangkan rasa congkak, sombong, gitu Pak. Ketika kita ngambil pisau itu suatu merupakan ada rasa congkak di hati. Wallahi Pak, saya nggak ngomong bohong. Pasti kalau Bapak yang pernah merasakan itu pasti ada. Ya, itu pasti ada rasa sombong, congkak itu pasti ada. Wah ini mampu loh ya. Ketika kita sembelih atau lupa baca Bismillah, ya. Lupa baca Bismillah atau pisaunya nggak tajam. Bisa jadi Pak, seperti itu. Ya, karena itu semua iradat ketentuan Allah. Ya, niatkan kita ibadah. Ya, bukan karena sesuatu, tapi niatkan ini karena ibadah. Tanggung jawab seorang juru sembelih itu sangat berat Pak. Bukan sekedar bisa motong, tapi punya rasa tanggung jawab moral terhadap apa yang disembelih. Hewan itu disembelih karena orang yang berilmu sama orang nggak berilmu nantinya akan berbeda, jauh lebih berbeda. Ya. Jadi fungsi dari ini bila kenapa safety lebih aman ketika nyembelih dorong pun lebih dari atas turun ke bawah bisa. Coba. Jadi kalau mau tarik bisa seperti ini juga sama safety-nya. Namun lebih nikmat, lebih enak itu motongnya narik Pak. Jadi posisinya kita nggak ngejungkil balik ke sana, tapi ngejungkil balik ke belakang bisa. Nggak apa-apa kita sembari begini, sembari duduk. Nggak apa-apa. Yang penting keselamatan diri kita tuh jauh lebih baik. Jangan sekali-sekali menyembelih tuh di samping sapinya gede, menyembelih gini. Ketika ngejeblak ke belakang, ini lupa. Kompak Pak. Bisa jadi Pak, ini sudah pengalaman, sudah ada. Memang sudah ada yang terjadi. Ada ya. Ketika nyembelih yang sebelah sini sebentar Mas Ganjar. Coba begini cara megang. Nah, gini Pak. Maaf, ini nggak saya sembelih enggak. Apa-apa hilang satu. Jadi contohnya ini harus jauh lagi dari bilah. Ini pusat leher yang dipotong, ya kan? Pastikan ketika motong itu hukum dan naimnya sudah jelas. 5 jari dari sini, dari leher sapi. Kalau ini udah jakun ada di sini, berarti kita tempelkan di sini. Dari sini masuk. Jatuh ada di bawah jakun.
Kalau kita potong jatuhnya pisau kita cepat rusak. Karena keras. Iya betul. Tampak aja bisa gompal gimana pisau. Ya, ketika kita motong dari bawah contoh. Dari sini nih Pak. Tarik Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Posisinya ini pasti Putus. di bawah jakun persis. Ketika itu dipotong sempurna lah penyembelihan kita. Tapi jangan langsung tabur, banyak kan kalau habis motong Bismillahirrahmanirrahim. Tabur belakang. Mau kemana? Pastikan dulu hewan ini sudah benar-benar mati. Sudah benar-benar putus apa yang menjadi kewajiban untuk disembelih. Ya Pak ya, itu yang jadi salah satu momentum yang harus diperhatikan masyarakat luas. Jangan mentang-mentang orderan banyak, motongnya buru-buru. Ini ustadz nih, peringatan buat ustadz ya. Pastikan ketika menyembelih itu hewannya itu benar-benar dalam keadaan sudah mati. Jangan ketika baru belum mati tiba-tiba tim jaga yang lain ngobrol-ngobrol tuh lehernya. Nggak boleh Pak. Ya, sebelum selesai mati tidak boleh langsung ada tuh Pak di YouTube diobrol-obrol seperti itu. Jangan, nggak boleh. Namanya nggak keserawaan. Biarkan mereka mati karena memang sembelihan yang sempurna. Ya. Kenapa sih mesti diikat banyak banget ikatannya gitu ya? Yang disunahkannya dibolehkan itu mengikatnya hanya 3 Pak. Ya, agar ketika darah harus dipompa oleh jantung, ya kaki yang kanan ini bergerak-gerak Pak. Jauh lebih sempurna, kualitas dagingnya pun jauh lebih baik. Ya, 3 aja Pak. Kaki belakang 1, yang bawah, kaki kiri yang bawah juga. Ya, yang kanan nggak usah nih, nggak bakal bahaya. Ya, karena dia akan memompa. Dan jangan sekali-sekali ketika lagi motong, buru-buru motong leher putusin. Nggak boleh. Pastikan itu mati sempurna, sudah benar-benar tidak bernyawa. Kalau sekali motong, sudah langsung putus kepala, otomatis dari otak tidak bisa merintahkan jantung untuk memompa darah yang harus keluar lebih sempurna. Ya, banyak di RPH juga yang nakal gitu, ketika habis motong buru-buru dipotong lehernya supaya darahnya tidak keluar mengalir karena mengambil dagingnya jauh lebih banyak. Ini sangat safety. Ada lagi golok yang nggak safety contohnya. Nah, ini golok Kak. Jangan sekali-kali menggunakan golok yang konsep seperti ini. Coba ya, dibuat dorong. Lagi dorongnya minta bantuan begini Pak. Pastikan tuh dengkul kita bermain Pak. Ketika ini ditahan, ini banyak menahan, dengkul kita makan tuh dikit. Jadi ini dorong Pak. Boleh dorong, tapi harus perhatikan safety-nya juga. Jangan sampai ketika dorong di sini tiba-tiba kita motong, sini sudah terbuka, kulit yang ada terbuka sini begini kulitnya nih Pak, ngeganjel. Biasa suka ngeganjel bilah tuh Pak. Kita sedang gini, saking kuat-kuatnya tangan kita merosot. Ini penting Pak. Bukan sekedar motong-motong aja, harus perhatikan safety. Kenapa mesti pakai sarung tangan sih? Ribet. Biasa orang-orang itu ribet gitu. Harus motong seperti itu. Ini pun nggak boleh pendorongannya juga nggak boleh terlalu di tengah gini Pak, nggak boleh. Pangkal di atas nih. Jadi posisinya biar ketika dorong itu yang bantu dorong ini Pak, tangan kita, bukan bilanya yang didorong, tapi tangan kita dibantu dorong. Tenaganya lebih kuat. Nggak bakal nyangkut nih Pak, karena kita udah nyangkutnya di sini kuncinya. Kalau kita di sini tiba-tiba jelas ini balik, suka ada yang terjadi tuh. Tangan kita lupa begini. Yang somplak sini kita nantinya. Sayang. Ya, itu sebagai apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak-Bapak sekalian. Jika ada yang kurang atau kurang baik dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itulah sedikit apa yang
menjadi pengalaman saya pribadi.